Kita akan siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan berdoa. Siapkan hati kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa yang kami sembah dan muliakan melalui dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Kau beri bagi kami untuk dapat ada di tempat ini. Bahkan saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Kau berbicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman-Mu. Beri sikap hati yang benar bagi kami sekalian. Belajar firman untuk melakukannya supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka bersama-sama di dalam kitab Yesaya. Yesaya 43. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kitab Yesaya adalah salah satu kitab yang panjang tapi sangat indah. Nah, Yesaya ini ditulis oleh Yesaya, tapi ada sebagian menurut beberapa penafsir ditulis oleh murid-murid atau murid-murid dari Yesaya. Karena dari pasal Yesaya ini terbagi pasal 1 sampai pasal 39, kemudian pasal 40 sampai pasal 60. Nah, peristiwa di pasal 40 sampai 60 itu sudah sekitar 150-an tahun Yesaya sudah meninggal dulu. Tetapi memang di kitab Yesaya menjelaskan, menegaskan tentang bagaimana orang Israel, raja-raja Israel yang mereka ketika mereka memberontak kepada Tuhan, maka mendapat penghukuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, Israel dipilih oleh Allah, dan perjanjian Israel ini dari Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, dan ada janji-janji. Tapi janji Allah ini bukan semata-mata hanya kepada Israel. Janji Allah ini adalah kepada Israel, dan Allah akan memberkati bangsa-bangsa yang lain. Dengan kata lain, Israel dipilih supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tetapi justru pada waktu-waktu itu Israel banyak kali tersandung, jatuh dalam dosa dan bahkan penyembahan berhala. Nah, kemudian saudara-saudara, ada penghukuman-penghukuman. Tetapi dalam kitab Yesaya juga menjelaskan tentang pengharapan di masa depan. Saya tidak akan membahas secara panjang lebar tentang hal itu, tetapi secara spesifik dalam pasal 43, kita akan melihat apa yang Tuhan buat atau apa yang Tuhan katakan tentang Israel, tentang umat pilihan. Karena Israel umat pilihan dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, kita juga harus memahami bahwa kita umat pilihan dari keturunan Abraham dalam pengertian dijanji bahwa semua bangsa akan diberkati. Nah, sebelum lanjut saya ingin jelaskan. Jadi Israel dipanggil Allah
untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi Israel gagal. Akhirnya posisi Israel pindah, digantikan oleh gereja melalui kedatangan seorang hamba. Kalau kita lihat dalam Yesaya pasal 53, tetapi mereka menanti ini Mesias yang akan datang kok menjadi hamba yang menderita. Mesias kok menderita, tapi itu jalan. Dia mati, tapi dia bangkit lagi. Saudara-saudara, dan gereja adalah umat pilihan Allah oleh karena anugerah yang Allah berikan melalui kepada orang-orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kita adalah umat pilihan juga. Tetapi harus kita pahami bahwa kita berharga di mata Tuhan. Ayat 4 itu menjelaskan ya. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi berharganya kita itu dari apa? Mengapa kita berharga? Kalau saya membaca bagian-bagian firman Tuhan ini menegaskan hal ini. Kita berharga karena kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Sekali lagi, kita berharga karena kita memiliki hubungan yang khusus, yang istimewa dengan Tuhan. Berdasarkan Yesaya 43 ayat 1-7, saya melihat ada 4 kebenaran. Ada 4 kebenaran yang membuktikan bahwa kita berharga karena memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Perhatikan dulu ayat 1a dan ayat 7. Dalam ayat 1a dikatakan begini, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Jadi Tuhan yang memanggil ini adalah Tuhan yang menciptakan dan yang membentuk. Ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Mengapa kita berharga? Karena kita punya hubungan istimewa dengan Tuhan. Yang pertama, hubungan istimewa itu adalah karena Tuhan adalah pencipta kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Maha Kuasa, oknum yang tak terbatas, Elohim, Allah Israel, Dia adalah pencipta kita. Dia yang menjadikan kita. Dikatakan di 1a, Dia membentuk, menciptakan. Memang kata-kata yang digunakan menciptakan dan membentuk itu kata-kata yang luar biasa secara khusus dalam Kejadian pasal 1. Yang lain adalah ciptakan dengan berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah maka jadi. Tetapi pada waktu menciptakan manusia, apa yang dilakukan? Seperti ada diskusi Allah Tritunggal. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ketika itu Allah membentuk manusia, seolah-olah digambarkan seolah-olah Allah punya tangan kemudian membentuk sedemikian rupa dan jadilah kita. Makanya disebut manusia adalah mahkota atau yang termulia dari ciptaan yang lain, ciptaan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Dia menciptakan kita, membentuk kita, menjadikan kita kemuliaannya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah menciptakan rongsokan. Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Tuhan menciptakan kita seturut segambar dengan Dia. Itu luar biasa kan tidak? Tetapi dalam Efesus pasal 2 ayat 10 lebih lagi dikatakan begini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kata diciptakan ini dari kata Yunani poima yang seperti puisi. Indah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Jadi semua orang yang percaya diciptakan dalam Kristus Yesus, dan kita harus memahami bahwa Dia menciptakan kita, Dia membentuk kita dengan tangannya, menjadikan kita kemuliaannya. Bahkan ketika kita diciptakan sebagai manusia baru, langkah yang Tuhan buat adalah Dia harus datang ke dalam dunia, Yesus Kristus mati di kayu salib. Dengan darahnya kita dikuduskan, dengan darahnya maka kita menjadi ciptaan baru hanya karena iman kepada Dia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Mengapa kita berharga? Karena hubungan yang istimewa dengan Tuhan, Dia adalah pencipta kita. Bahkan kita adalah ciptaan yang termulia. Kalau kita melihat urutan penciptaan, hari pertama Tuhan menciptakan apa? Terang. Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang kedua, cakrawala. Itu luar biasa loh. Terang itu sangat mempesona. Dan dipisahkanlah terang dan gelap. Kemudian Allah menciptakan cakrawala. Kalau kita lihat bintang, kalau malam-malam itu
Kita lihat, wow, ada langit, ada bintang-bintang. Nanti ada yang ketiga, alam ciptakan bagi. Kita melihat ciptaan ini saja kita betul terpesona. Ketika kita melihat ada bunga, wah ini bunga ini indah sekali. Warna bunga hampir tidak ada warna-warna lain kalau kita menggambar dengan warna bunga yang asli. Atau kita melihat ciptaan Tuhan, hewan-hewan luar biasa. Kalau kita di laut, Pak Yos biasanya menyelam kapal, lihat ada ikan-ikan yang luar biasa. Ada banyak yang luar biasa, yang indah, yang Tuhan ciptakan. Tetapi tahukah, kita yang termulia, kita yang teristimewa, semua telah diciptakan. Setelah semua telah jadi, maka Allah seolah-olah berdiskusi, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan diciptakanlah manusia. Dan ketika dibentuk manusia itu, diberikan tanggung jawab istimewa untuk memelihara semua ciptaan-ciptaan lain. Luar biasa. Yang kedua, mengapa, atau kebenaran yang kedua, apa yang menyebabkan atau mengapa kita berharga di mata Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan adalah pencipta kita. Yang kedua, karena Tuhan adalah penebus kita. Ayat 1b dikatakan begini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Dengan engkau ini kepunyaanku. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita istimewa, kita berharga karena Tuhan adalah pencipta kita. Yang kedua, karena Dia adalah penebus kita. Menebus berarti sebelumnya sudah terjual atau tergadai. Saudara-saudara yang tahu pegadaian, saya dan istri itu tahu tentang pegadaian. Karena apa? Waktu kami menikah, kemudian ada pergumulan keuangan, kami gadaikan cincin. Nah, bagaimana supaya cincin itu bisa kami miliki lagi? Ya, kita harus pergi bayar, tebus dia, baru kembalikan lagi ke kita. Nah, menebus berarti sebelumnya sudah terjual. Menebus artinya juga adalah kita harus membayar dengan harga tertentu. Saudara, dari konteks pembacaan yang kita baca tadi, itu Allah menebus Israel untuk menjadi keluarganya. Sehingga segala hak dan kewajiban dari penebus akan dia bertanggung jawab tentang hal itu. Seperti kalau kisah Boas dan Rut, ya kita lihat ya. Rut kan seorang janda muda yang lalu sudah saya sampaikan di sini. Dia ikut Naomi pulang ke Israel, tetapi oleh karena Boas adalah kerabat daripada Naomi, Boas yang menebus Rut. Dia menjaga, memelihara, melindungi Rut, menjadi pelindungnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita itu berharga karena Dia penebus kita, Dia yang menebus kita. Dia memanggil kita dengan nama kita. Coba bayangkan miliaran orang dan Tuhan bisa memanggil kita dengan nama kita sendiri. Tahun 83, saya membaca firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus berbicara kepada saya. Seolah-olah Alkitab ini bagian firman Tuhan yang sedang berbicara secara pribadi kepada saya. Saya membuka di dalam Yohanes pasal 14. Yesus berkata, aku akan pergi kepada Bapa, ya. Jangan gelisah hatimu, aku akan pergi kepada Bapa dan seterusnya. Kemudian Filipus dia bilang, kemana engkau pergi? Atau coba kita lihat di dalam, ini menarik sekali pada waktu saya baca ini sampai menyentuh hati saya dan saya ambil keputusan untuk bertobat dan menerima Yesus. Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayatnya yang ke Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa engkau ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Maaf, Thomas ya. Tadi saya bilang Filipus, Thomas, ayat 5. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Nah sekarang Filipus, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan perhatikan ayat 9. Kata Yesus kepadanya,
Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Jadi pada waktu saya membaca bagian firman Tuhan ini, seolah-olah Tuhan bicara begini kepada saya. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, Dolphy, dan engkau tidak mengenal aku. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah Tuhan bicara menyebut nama saya. Dan memang Tuhan mengenal kita secara pribadi. Ditegaskan juga dengan ungkapan engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku dan aku memanggil engkau dengan namamu. Dan gembala yang baik itu dia mengenal domba-dombanya dan menyebut dengan nama-nama. Artinya apa? Secara pribadi dia yang menebus kita, dia mengenal kita dan dia mengerti apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Dia penebus kita. Itulah sebabnya kita harus pahami, saya sangat berharga, dia penebusku. Dan dia melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penebus. Yang ketiga, jadi dia adalah, yang pertama dia adalah pencipta kita, yang kedua dia penebus kita, yang ketiga ayat 2-4, karena Tuhan adalah penyelamat kita. Saudara-saudara, menyelamatkan dapat berarti meluputkan kita dari bahaya. Menyelamatkan bisa berarti melindungi kita dari ancaman. Bahaya apa sebenarnya? Pada waktu itu, pada waktu Yesaya menulis bagian-bagian firman Tuhan ini, itu ada bahaya yang luar biasa, yaitu bahaya dosa, penyembahan berhala. Ada bahaya lagi, mereka mau minta tolong kepada bangsa-bangsa lain oleh karena ancaman dari bangsa lain. Jadi bangsa Asyur, kemudian mereka rencana pergi minta tolong ke Mesir, atau ancaman dari bangsa mana, mereka meminta tolong dari Asyur. Wah, dan bahkan kalau saya mendengar kisah di Yesaya atau tulisan kitab Yesaya, saya melihat keberadaan kita seperti itu. Kadang kita percaya, kadang kita memberontak, Israel bahkan melupakan Tuhan. Saudara-saudara saya kasih Tuhan, ada bahaya, yaitu bahaya dosa. Ancamannya apa? Kalau dosa, akibat dosa ialah hidup yang kekal, kematian yang kekal di neraka. Ancamannya itu. Tetapi Tuhan adalah penyelamat kita. Dan langkah-langkah yang telah dilakukan, dia meninggalkan tahta surgawi, datang ke dalam dunia, mati di kayu salib. Beberapa minggu yang akan datang kita akan memperingati Paskah, di mana Yesus telah menyerahkan dirinya mati di kayu salib, menderita sengsara, tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan adalah penyelamat kita. Kemudian ditegaskan juga di dalam ayat 4 ini, ayat 2-4, dia menyertai kita, dia menebus, membebaskan, melepaskan kita. Kolose 1 ayat 13-14. Kita lihat Kolose 1 ayat 13-14. Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14. Baik, kita baca 1, 2, 3. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih, ayat yang ke-14. Di dalam dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Itulah yang membuat kita menjadi berarti ketika datang di gereja. Yaitu kita bukan datang untuk mencari keselamatan, tapi mensyukuri karena keselamatan penebusan dosa yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Kita bukan mau tabung-tabung perbuatan-perbuatan baik, amal ibadah, supaya kita diselamatkan. Tidak. Oleh karena kita sudah telah ditebus dengan darahnya dan harganya telah lunas dibayar, kata firman Tuhan. Saudara-saudara, dan dia menyelamatkan kita dari hukuman, memindahkan kita dari kuasa kegelapan ke dalam hidup kerajaan anaknya yang kekasih, hidup yang kekal. Kemudian dia mengatakan kita berharga dan mulia, ayat 4. Ini ayat 4 ini ada 3 kata luar biasa bagi kita. Ayat 4 bilang begini, karena engkau berharga di mataku. Yang kedua, dan mulia. Dan yang ketiga, aku mengasihi engkau. 3 kata ini, engkau berharga. Ini berhubungan dengan nilai itu. Dan nilai kita seharga darah Yesus. Kemudian dikatakan apa? Mulia, terhormat, karena kita mahkota ciptaan Allah. Dan yang ketiga, lebih daripada itu, aku ini mengasihi engkau. Dia menyelamatkan kita karena dia mengasihi kita, itu nyata. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu karena apa? Dia adalah penyelamat kita.
Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kita berharga karena hubungan istimewa dengan Tuhan sudah 3. Yang pertama, karena Dia yang menciptakan kita dan ciptaan yang paling luar biasa, yang paling istimewa. Mahkota ciptaannya. Yang kedua, karena Dia menebus kita. Menebus dari kesia-siaan dengan darahnya yang mahal. Yang ketiga, karena Dia menyelamatkan kita. Israel diselamatkan dari bangsa-bangsa yang menentang kalau mereka bertobat dan percaya. Tetapi, saudara, kalau kita bawa ke kita sekarang orang-orang percaya, kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Dan yang keempat, ini yang luar biasa, ayat 5 sampai ayat 7. Dalam ayat 5 sampai 7 menegaskan Tuhan adalah Bapa kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, keturunan Israel, di sini bangsa Israel dan bangsa Yehuda. Jadi Israel itu kan pecah jadi 2 bangsa. Jadi bangsa Israel atau kerajaan utara dan Yehuda kerajaan selatan. Kerajaan utara itu ibu kotanya Samaria, kerajaan selatan itu ibu kotanya Yerusalem. Nah, tapi Nabi Yesaya, dia bernubuat, dia menyampaikan bagaimana firman Tuhan ini untuk kedua bangsa ini. Mengingatkan bahwa oleh karena perjanjian Abraham dan perjanjian kepada Ishak dan Yakub, maka Israel disebut anak-anak Allah. Tetapi bagi kita sekarang ini, oleh karena iman kepada Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan setiap orang yang percaya kepadanya adalah disebut sebagai anak-anak Allah. Karena Tuhan adalah Bapa kita. Karena Dia Bapa kita, maka kita tidak perlu takut kepada apapun. Ayat yang ke-5 sampai 7 dikatakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Ini akan bicara bagaimana orang-orang Israel dari segala bangsa akan berkumpul satu saat. Kembali semua ke Israel. Itu sudah masa yang akan datang, Yesus akan sudah mau datang kali yang kedua. Tetapi yang menarik di sini apa yang Tuhan sebutkan tentang Israel. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Dan Yohanes 1:12 mengatakan setiap orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan kita yang sudah menerima Yesus, Allah pencipta kita anak. Nah, keistimewaan anak itu adalah apa? Banyak keistimewaan anak ya. Pertama, anak itu tinggal di rumah bapaknya. Amin. Yakinkah kita kalau Tuhan panggil sekarang kita ke rumah Bapa? Itu yang pertama. Yang kedua, anak itu bisa minta apapun kepada bapaknya. Amin. Nah, kalau kita minta apapun, tetapi anak juga harus memahami bahwa Bapa tidak akan memberikan semuanya yang kita minta. Karena Bapa tahu yang terbaik ketika kita minta. Tetapi yang inti di sini adalah Dia Allah, kita adalah anak. Ini bicara soal hubungan, itu membuat kita istimewa. Sehingga kita bisa berdoa, Bapa kami yang di surga. Dia dekat. Nah, itulah yang membuat kita istimewa. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam pergumulan, tantangan persoalan yang begitu berat, bukankah kita bisa masuk ke dalam kamar, kita hanya menangis saja dan hati kita yang menjerit. Kepada siapa? Bapa. Itu luar biasa sekali. Saya seringkali seperti itu. Ketika saya merasa ada kesulitan yang sangat, atau kesulitan yang ringan, atau apapun, atau bersyukur, Bapa, hanya bilang Bapa saja dan Bapa sudah tahu, hanya air mata saja. Tetapi saudara, istimewanya kita adalah anak Allah. Jadi dari sini kita bisa lihat kesimpulan yang luar biasa. Kita menjadi sangat berharga. Jadi memang ini bicara tentang Israel, memang umat pilihan, tapi kita ingin umat pilihan ya. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, karena kamu bangsa yang terpilih, umat pilihan Allah. Kita menjadi sangat berharga karena kita memiliki hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Berdasarkan Yesaya 4 ayat 43 ayat 1 sampai 7 menegaskan hubungan khusus itu. Yang pertama, Dia pencipta, kita adalah ciptaan yang termulia. Yang kedua, Dia penebus, kita umat tebusan. Dan dengan Yesus Kristus kita ditebus dengan apa? Darahnya yang mahal, lunas dibayar. Yang ketiga, Dia penyelamat, kita yang diselamatkan. Yang ketiga, Dia Bapa, kita anak. Makanya kita harus menyadari 3 hal ini. Kita ciptaan istimewa, kita umat tebusan, kita
diselamatkan, dan kita anak Allah. Kita berharga, kita semua berharga. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri bagi kami belajar dari firman-Mu. Ya Tuhan, dalam menapaki hari-hari hidup kami, menjalani tugas tanggung jawab kami, seringkali kami diterpa dengan berbagai masalah, tetapi seringkali kami juga diinabobokan dengan kesenangan dunia. Kami berdoa biarlah Engkau terus mengingatkan kami bahwa kami sangat berharga, karena kami adalah ciptaan-Mu, lebih khusus lagi ciptaan di dalam Tuhan. Kami ciptaan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur. Kami juga bersyukur oleh karena kami adalah umat tebusan-Mu. Kami menjadi istimewa karena Engkau menebus kami dengan darah yang luar biasa, yang sangat mahal dan semua lunas dibayar. Kami bersyukur juga oleh karena Engkau adalah Bapa kami. Engkau penyelamat, tapi Engkau adalah Bapa kami, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami, Bapa yang sangat baik. Kami adalah anak-anak-Mu. Biarlah kami mengingat semua ini sehingga kami menjadikan atau menyadari bahwa diri kami sangat berarti, sangat berharga, dan menjalani hari-hari kehidupan kami juga untuk menghargai saudara-saudara kami karena mereka pun berharga, tetapi juga menjadi anak-anak yang luar biasa yang membawa nama baik Bapa dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami berdoa biarlah Engkau tolong kami, ya Allah Roh Kudus, untuk menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.